Selamat malam guys, assalamualaikum. Saya dari Tol Bekasi Timur mencari rumah Pak Suyut yang telah menciptakan alat kesehatan dengan inovasi listrik yang baru. Jalannya agak belok kanan belok kiri, apalagi tadi saya terhadang dengan banyaknya perayaan-perayaan pernikahan di beberapa tempat. Saya agak terlambat 15 menit sesuai dengan janji saya dengan Pak Suyut. Saya akan mewawancari Pak Suyut terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Selamat malam Pak Suyut. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyut, pada setiap kali kita ke dokter, pada setiap kali kita ke perawat, ke bidan, yang pertama yang dicek adalah tensi kita. Yang pertama kali dicek, baik kita mau ke kamar dokter, di rumah sakit maupun di klinik-klinik, selalu yang pertama dicek adalah tensi. Sebenarnya kenapa Pak Suyut? Saya perkenalan dulu, nama saya Suyut Sugianto, praktisi khusus terapi untuk internis. Nah, ini yang utama di sini yang saya ungkapkan adalah hipertensi. Hipertensi pada dasarnya secara medis adalah di mana kondisi seluruh kapiler yang ada di tubuh itu kaku. Nah, kenapa kaku? Secara umum penyebab hipertensi itu adanya kolesterol yang berlebih. Nah, kolesterol yang berlebih itu mampu membuat seluruh kapilernya kaku. Nah, terutama yang kentara sekali adalah tengkuk. Nah, kalau orang yang hipertensi biasanya tengkuknya sering pegel. Nah, kenapa? Sesungguhnya seluruh kapilnya kaku, tapi karena tidak terasa sehingga terabaikan. Nah, kalau yang di tengkuk itulah orang yang paling sensitif. Kenapa? Karena setiap orang itu jika berpikir akan membutuhkan energi yang banyak atau sirkulasi darah yang cukup, tetapi karena kaku dia jadi pusing. Biasanya cenderung ke situ. Nah, kenapa orang bisa hipertensi? Disebabkan oleh pertama, kebiasaan minum yang bergula putih, misalnya kopi manis, teh manis, soft drink, energi drink. Kenapa? Karena gula putih disebut dengan disakarid atau disakarid. Disakarid itu mampu menangkap kolesterol yang ada dari makanan. Misalnya orang suka makan telur, makan daging merah. Nah, itu tertangkap oleh orang yang sering konsumsi minuman yang bergula putih. Nah, itulah salah satu penyebab dari hipertensi. Dan jika sudah sakit hipertensi, cenderung akan tersadang hingga wafat jika tidak diterapi dengan tepat. Nah, sampai detik ini obat hipertensi yang tepat nggak ada. Kenapa? Karena obat atau herbal itu tidak bisa membuang plak atau kerak di dalam pembuluh darah. Nah, obat itu hanya supaya tidak terlalu kaku. Nah, itulah dari obat medis atau herbal. Jadi kalau ingin pulih, kami sudah menciptakan teknologinya, yaitu inovasi daripada fisioterapi yang ada selama ini, dan yang kami sebut dengan LOVENS atau Low Voltage Electrical Nerve Stimulation. Jadi LOVEN ini mampu mengeluarkan arus dari 0 sampai 80 volt sehingga mampu merangsang internis, terutama lever, ginjal, dan yang lainnya menjadi kerja maksimal. Dengan kerja maksimal itu, maka sirkulasi darah yang ada di pembuluh darah yang terjadi plak perlahan akan membaik. Nah, untuk lebih cepatnya
bisa ditambah dengan namanya jus nanas. Kenapa jus nanas? Karena jus nanas itu mengandung enzim yang disebut bromelain yang mampu mengikis dan menarik kolesterol yang ada di tubuh keluar. Nah, dengan normalnya orang yang berkolesterol tinggi itu akan pulih kembali, dan orang yang hipertensi kalau tidak diterapi dengan tepat dia akan stroke. Pak Suyut, dalam rangka minum nanas tadi, apakah nanas dipotong, dikunyah biasa, di juicer kita mengambilnya air saja, atau di blender, Pak? Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nanas itu kita bukan hanya membutuhkan sarinya, tapi juga butuh seratnya. Nah, serat nanas kalau jika dikonsumsi atau dimakan itu nggak mungkin sampai lembut. Kenapa? Karena kalau nanas agak kasar itu cenderung memberatkan sistem pencernaan. Tapi kalau sudah lembut di blender itu serat fisiknya terpakai, terus bromelainnya terpakai, semuanya vitaminnya, kalsiumnya, mineral terpakai. Nah, kalau di jus atau hanya airnya itu cenderung hanya yang terpakai hanya namanya fruktosa dan glukosa dan beberapa vitamin, tapi serat untuk membantu pencernaan nggak ada. Jadi yang paling utama adalah di 2 sampai 2,5 on yang sudah jadi di blender yang sudah matang, di blender, dikonsumsi setiap mau tidur, dikonsumsi selama dia tensinya masih tinggi. Nah, orang yang mengkonsumsi jus nanas secara ilmiah terhindar dari alergi, misalnya asma, terhindar dari hipertensi yang utama, terhindar dari ngilu pada persendian, terus dia juga terhindar dari yang bakteri yang menyerang kerongkongan. Terus dia juga bisa membantu untuk yang penderita kanker. Dan itu kelebihan daripada jus nanas, blenderan nanas. Blender nanas, Pak, ya? Ya. Nanas di blender ya? Iya. Selain sari, seratnya kita butuhkan untuk pencernaan. Iya. Nah, Pak Suyut, ini sekarang teman-teman kan mau berobat atau ingin konsultasi dengan Pak Suyut terhadap penyakit yang dideritanya, termasuk utamanya hipertensi. Kita semua bisa menghubungi kemana? Jam berapa, Pak Suyut? Utamanya bisa datang ke tempat saya praktek di Klinik Mulia Medika Bekasi Timur. Bisa buka Google Map, letaknya di Jalan Jatimulia nomor 1 Bekasi Timur, berhadapan dengan pintu tol Bekasi Timur arah Jakarta. Dan kalau dari Jakarta hanya belok kanan hanya 100 meter. Nah, dan bisa menghubungi saya langsung ke WA 0817746085 atau call ke 081295595564. Pak Suyut Sugianto ya, Pak? Ya. Guys, saya secara singkat telah bertemu dengan Bapak Suyut, salah satu praktisi kesehatan yang berada di Bekasi. Beliau sekarang praktek di Klinik Medika Klinik Mulia Medika di depan pintu tol. Kalau kita di kiri di Bandung Jakarta, kalau keluar kira-kira 100 meter. Bagi bapak-bapak yang ingin lebih detail dan jelas dalam kerangka hipertensi ini, kami persilakan menghubungi dari apa yang disampaikan Pak Suyut. Selamat malam Pak Suyut, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan para teman-teman yang kena hipertensi. Terima kasih, selamat makan, selamat malam, dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.